kain waring. Jadi kalau di pegunungan di Dieng itu banyak orang yang menjaring embun. Jadi waring di beber itu kayak layar tancap, ya kan? Bawahnya dikasih pawon, kemudian dimasukkan ke penampungan. Menjaring air atau menjaring embun, ya. Ya. Boleh dipakai untuk bersuci. Ya. Kalau musim kemarau itu banyak orang-orang pegunungan ya, yang susah air, dia menjaring ya, dengan pakai waring, ya. Waring bawahnya dikasih pawon, jadi dari waring itu netes ke pawon, kemudian ditampung. Itu boleh dipakai untuk bersuci. Nah, kemudian dari air ketujuh tadi dibagi lagi tsummal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Kemudian beberapa air tadi yang tujuh dibagi menjadi 4. Ya. Jadi air yang mutlak tadi dibagi menjadi 4. Ahaduha yang pertama, tahirun fi nafsihi mutahhirin. Tahir mutahhir, ya. Jadi suci, mensucikan. Ghairu makruhin, yang tidak makruh digunakannya, yaitu mahul mutlak, air mutlak tadi, ketujuh tadi, ketika dipakai, ya, itu tidak makruh digunakan. Kemudian wasani, dan yang kedua adalah tahirun mutahhirin makruhin. Suci, mensucikan, namun makruh digunakan untuk bersuci. Ya. Makruh digunakan bersuci untuk badan, bukan untuk pakaian. Mencuci baju, ya, itu tidak makruh. Tapi kalau dipakai untuk badan, wudu, mandi, janabat, ya, itu makruh digunakan. Air apa itu? Wa huwa al-ma'ul musyammas, air yang dipanaskan, dijemur. Ya, air yang dijemur. Nah, beda lagi dengan air yang digodok, dimasak, ya. Nah, kalau air yang dijemur itu bisa menyebabkan penyakit kulit. Efek dari panas sinar matahari. Jadi itu makruh dipakai untuk bersuci, ya, tapi untuk badan. Kalau untuk pakaian maka tidak makruh. Itu yang kedua. Kemudian wal qismu tsalits, yaitu bagian yang ketiga, ya. Tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin, yaitu suci, tidak mensucikan. Suci tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Suci tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Air apa itu? Wa huwa al-ma'ul musta'mal, air musta'mal. Air musta'mal itu apa? Air musta'mal adalah fi raf'i hadathi aw izalatin najasi illam yataghayyar wa lam yazid waznuhu. Artinya air ini bekas dipakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, ya. Jadi misalkan kita berwudu di keran, kemudian di bawahnya kita tadai ember. Air yang di ember ini adalah air musta'mal, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Namun ketika air ember ini kita campurkan ke dalam air yang ada 20 atau lebih, maka tidak apa-apa, boleh dipakai untuk bersuci. Misalkan ada
deterjen itu kan, kemudian air yang kita tabai di bawah ember tadi bekas bersuci kita campurkan ke air terpulang yang besar, maka boleh dipakai. Artinya itu sudah lebih dari 2 kulah airnya. Tapi kalau kita pakai untuk bersuci yang di ember tadi langsung, maka itu statusnya air mustakmal. Baik kita pakai untuk wudhu, mandi atau mencuci pakaian, hukumnya tetap mustakmal. Pernah viral itu ya, wudhu pakai air segayung ya, jadi diobok lagi ya. Wudhu pakai air ya, digayung kemudian diobok, kemudian tangan. Nah air yang digayung ini kan menjadi mustakmal. Yang menyebabkan air mustakmal adalah air bekas bersuci dari basuhan yang pertama ya, karena basuhan yang pertama adalah basuhan yang fardu. Kalau basuhan kedua, ketiga itu sunnah ya, tidak menyebabkan mustakmal. Tapi yang basuhan pertama ya, ketika menciprat, maka itu yang menyebabkan mustakmal. Atau air yang diambil tadi kita buang ke sungai, maka air sungai tidak menjadi mustakmal ya, tidak menjadi mustakmal. Air yang ada di sungai, air yang ada di pulau besar tadi, atau air yang ada di laut, kita campur dengan air yang diambil, tidak ada pengaruhnya ya, tidak menjadi mustakmal. Nah, kemudian air yang suci namun tidak bisa mensucikan ya. Air suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci atau tidak bisa mensucikan, ini juga bima khalaqahu minal taharati, yaitu disebabkan karena tercampurnya benda suci lainnya ya. Karena apa? Karena penyebutannya sudah bukan air mutlak lagi, tapi air yang sudah tercampur dengan benda suci lainnya. Contohnya apa? Air teh, air kopi, air susu, air susu gila. Nah, kopi kan benda suci, teh juga benda suci. Kemudian air kembang, air kembang jumpa, air mawar, air sabun, itu juga benda suci. Nah, ketika bercampur dengan air mutlak, dan air mutlak itu sudah berubah penyebutannya, bukan air mutlak lagi, maka ini tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, misalkan air ini sebenarnya air mutlak atau air kopi? Air kopi ya kan? Nah, air sabun juga ya kan, penyebutannya sudah berubah kan menjadi air sabun, air teh, air Fanta ya, itu juga sudah berubah dari penyebutan air mutlak. Nah, maka air mawar ya kan, nah, itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Meskipun air kopi itu banyaknya sekolah air kopi semua misalkan, tetap tidak bisa, meskipun lebih dari 2 kulah ya. Jangankan 1 kulah air kopi, yang tadi sungai yang sebutannya air limbah itu saja tidak boleh dipakai untuk bersuci karena sudah beda penyebutannya, keluar dari penyebutan air mutlak, maka tidak boleh dipakai untuk bersuci. Nah,
Fa'innahu tahirun ghairu tahuri. Jadi air suci yang tidak bisa mensucikan. Nah. Wal ismur rabi'. Pembagian yang keempat, tadi kan dibagi 4 ya kan. Yang pertama air suci mensucikan, ya, yang makruh digunakan dan tidak makruh digunakan. Kemudian air suci, ya kan, yang tidak mensucikan karena tercampur benda yang suci lainnya, ya kan. Tahirun ghairu mutahhirin. Nah, kemudian yang keempat yaitu wama'un najis, yaitu air najis. Ya. Air najis ini terbagi 2. Satu mutanajis, ya. Yang kedua memang najis dari zatnya.